array atau disebut juga dengan lari. Kita kali ini akan mempelajari bagaimana konsep dari lari atau array itu sendiri. Lari atau array artinya adalah kumpulan data. Tipe data dari semua isi array haruslah sama. Array menggunakan notasi kurung siku untuk menyatakan data dalam array. Jadi, ketika komputer menyimpan data di dalam memori menggunakan konsep array atau lari, kita bisa membayangkan sebuah locker. Sebuah locker ini berisi beberapa rak atau sublockernya ya. Nah, di dalam beberapa sublocker ini, data yang disimpan haruslah sama. Isinya sama. Apakah berisi sepatu semua, atau baju semua, atau kartu semua, apapun. Tapi isinya harus sama. Itulah konsepnya array. Jadi array itu adalah kumpulan data yang bertipe sama. Urutan data pada array dimulai dari 0. Jadi, data pertama pada suatu array memiliki indeks 0. Seperti ini. Elemen pertama atau indeks ke-0, kemudian elemen terakhir atau indeks ke-4. Jadi, dapat Anda lihat di sini. Di sini terdapat array indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Jika dihitung, jumlahnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena elemen pertama diberi indeks ke-0, maka elemen terakhir diberi nama indeks ke-4. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Deklarasi array. Aturannya adalah tipe data, kemudian nama array, lalu di dalam kurung siku terdapat jumlah elemen. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada deklarasi integer cacah 4. Artinya adalah array cacah mempunyai 4 buah elemen bertipe integer atau bilangan bulat. Kemudian di sini ada char vokal 5. Artinya adalah array vokal memiliki 5 buah elemen bertipe char. Atau bisa juga ini merupakan string dengan jumlah karakter sebanyak 4. Karena pada string, karakter terakhir digunakan untuk menyimpan karakter penutup, yaitu 0. Ada lagi deklarasi seperti ini. Char kota 620. Artinya, array kota berisikan 6 buah data, di mana masing-masing data adalah string dengan panjang maksimal 19 karakter. Kenapa 19 karakter? Ingat, karena array dimulai dari 0. Jadi 0 sampai 19 jumlahnya adalah 20 karakter. Kemudian ada integer a dan kurung siku tanpa angka. Jika kita tidak tahu berapa kapasitas elemen yang dapat disimpan oleh array, kita dapat menghilangkan nilai yang terdapat di dalam kurung siku. Jadi dibiarkan seperti ini, sehingga kita dapat memasukkan berapapun banyak elemen yang kita kehendaki. Jadi itu definisi deklarasi array, caranya seperti itu. Tipe data, kemudian nama array-nya, lalu jumlah elemen yang ada di dalam array itu. Selanjutnya, jenis-jenis array. Berdasarkan jenisnya, array dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan dimensinya, yaitu array 1 dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi. Ini akan saya jelaskan satu persatu.
Yang pertama adalah array satu dimensi, yaitu array yang memiliki satu baris dan beberapa kolom. Anda bisa lihat di sini. Di sini ada indeks ke-0 sampai indeks ke-3. Array ini memiliki satu baris dan 4 kolom. 4 kolom dari indeks ke-0 sampai indeks ke-3. Artinya apa? Artinya array A indeks ke-0 itu datanya adalah 3. Array A indeks ke-1 datanya 5. Array A indeks ke-2 datanya 7. Array A indeks ke-3 datanya 2. Lalu bagaimana kita memberi nilai untuk array yang sudah ada datanya? Mengganti nilai. Jadi seperti ini caranya. A1 sama dengan 4. A1 di sini sudah ada angka 5. Tapi ketika kita ingin menggantinya dengan angka 4, maka kita akan tuliskan A1 sama dengan 4. Artinya memperbaharui indeks ke-1, array indeks ke-1 dengan nilai baru yaitu 4. Lalu bagaimana cara menampilkan nilai yang ada di dalam array itu? Bagaimana cara menampilkan nilai yang disimpan di dalam array? Caranya adalah dengan printf %d apabila integer, kemudian A3, kurung siku 3. Ini artinya adalah akan mencetak isi dari A3 ke layar. Isi dari A3 adalah 2. Jadi seperti itu ya. Cara memberi nilai baru, kemudian cara menampilkan nilai dari satu array ke layar. Ini adalah array dimensi 1, berisi satu baris dan beberapa kolom. Selanjutnya kita lanjutkan contoh program ya. Di sini ada program menyimpan huruf vokal untuk array dimensi 1. Kita langsung ke program yang di sini. Nah, di sini Anda bisa lihat ada input stdio, header file, kemudian fungsi main-nya, lalu deklarasi awal, char, char 5. Artinya adalah array karakter, array char, berisi 5 elemen, bertipe char. Kemudian ada integer i. Integer i di sini adalah indeks, variabel indeks dari array itu sendiri. Kemudian di sini ada char 0 sampai 4. Di mana char 0 diisi datanya adalah A, char 1i, char 2u, char 3e, char 4u. Lalu di sini ada perulangan. Perulangan ini akan menampilkan data char i dimulai dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari 5 i plus. Jadi di sini ada perulangan untuk menampilkan data char indeks ke i. Char indeks ke i dimulai dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari 5. I kurang dari 5 berapa? 4 ya. 4 itu 0 sampai 4. Jadi sekali lagi, i kurang dari 5 itu adalah 4. 4 itu dimulai dari 0 sampai 4. Jadi yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah semua isi array char, mulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Tampilannya seperti ini. Ini adalah contoh yang paling sederhana. Mungkin Anda akan bertanya, satu baris, kok ini ada beberapa baris, Bu? Iya, karena ini ada /n di sini ya. Sebenarnya ini array satu dimensi. Jadi satu baris. Hanya karena ini tampilannya kita buat ada /n-nya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya.
Jika kita tidak tahu berapa kapasitas elemen yang terdapat dalam sebuah array, kita dapat menghilangkan nilai yang terdapat di dalam kurung siku. Jadi dikosongkan seperti ini, sehingga kita dapat memasukkan berapapun banyaknya elemen yang kita kehendaki. Contohnya, buatlah algoritma dan program untuk menyimpan data berikut ke dalam larik. Jadi ada angka ini, kemudian carilah bilangan yang terbesar. Jadi kita diminta untuk mencari manakah bilangan yang terbesar dari angka ini. Kalau tanpa program pasti kita bisa tahu ya, bilangan yang terbesar adalah 10. Baik, algoritmanya seperti ini ya. Jadi ada data di dalam array ini, deretan data. Deretan data ini disimpan dalam variabel data. Kemudian data indeks ke 0, berapapun nilainya, dijadikan yang terbesar. Jadi disimpan di dalam variabel terbesar. Kemudian ada untuk i, dimulai dari 1 sampai dengan cacah data min 1, akan dicek ya. If data ke i lebih besar daripada yang terbesar, maka data ke i itu dijadikan yang terbesar. Saya ulangi, jika data ke i lebih besar daripada yang terbesar, maka data ke i disimpan sebagai yang terbesar. Lalu di sini ada akhir jika, akhir untuk ya. Lalu tampilkan yang terbesar. Baik, jadi seperti ini. Untuk memperoleh nilai terbesar, di sini programnya seperti apa? Mari kita pahami sama-sama. Nah, ini integer terbesar. Kemudian ada integer i, inisialisasinya ya. Nah, di sini ada integer data. Datanya berapa? Datanya itu diisi angka 5, 4, 2, 5, 3, 8, 9, 2, 9, 10. Lalu yang pertama, data indeks ke 0 itu disimpan dalam variabel terbesar. Data indeks ke 0 adalah 5. Jadi 5, walaupun dia bukan yang terbesar di antara deretan data ini, disimpan di dalam variabel terbesar. Lalu dicek ya, masuk ke dalam perulangan mulai dari i indeks ke 0 sampai i indeks ke 9 ya. Jadi 0 sampai 9, karena di sini kurang dari 10 berarti 0 sampai 9. Akan dicek apakah data ke i lebih besar daripada data ke 0. Apakah data indeks ke i lebih besar daripada data indeks ke 0. Jika data ke i lebih besar daripada data indeks ke 0, maka data ke i dijadikan yang terbesar. Kemudian di print data ke i-nya sebagai yang terbesar. Sekarang kita cek. Jadi dimulai dari i sama dengan 0. Jadi dimulai dari 5. Apakah 5, kan tadi 5 itu dijadikan yang terbesar ya. Apakah 5 lebih besar daripada 5? Apakah 5 lebih besar daripada 5? Jawabannya adalah tidak ya. Maka kita lanjut ke perulangan. Masuk ke perulangan lagi. Cek lagi apakah 4 lebih besar daripada 5? Jawabannya tidak. Lanjut lagi. Apakah 2 lebih besar daripada 5? Jawabannya tidak. Apakah 5 lebih besar daripada 5? Tidak juga. 3 lebih besar daripada 5? Tidak. 8 lebih besar daripada 5? Iya. Maka data ke i yaitu 8 menjadi yang terbesar. Berarti sekarang nilai terbesar adalah 8. Kemudian dicek lagi apakah 9 lebih besar daripada 8? Jawabannya adalah iya. Berarti data ke i yaitu 9 menjadi yang terbesar. Kemudian dicek lagi apakah 2 lebih besar daripada 9? 2 tidak lebih besar daripada 9. Maka lanjut lagi. Apakah 9 lebih besar daripada 9? Jawabannya tidak, karena sama ya. Kemudian yang terakhir dicek lagi. Apakah 10 lebih besar daripada 9? Jawabannya benar.
Jadi 10 lebih besar daripada 9. Maka data ke I yaitu 10 disimpan ke dalam yang terbesar. Lalu ditampilkan. Terbesar sama dengan data ke I. Jadi data ke I isinya adalah 10. Jadi seperti itu. Di sini ada contoh program untuk memperoleh nilai rata-rata dari bilangan yang diinputkan oleh user. Jadi algoritmanya seperti ini. Kita langsung ke programnya aja. Ini programnya aja. Nah, di sini output dari programnya adalah masukkan sembarang bilangan. Di sini user memasukkan inputnya adalah angka 5. Kemudian ada pertanyaan, Anda ingin memasukkan data lagi? User menjawab iya. Lalu masukkan sembarang bilangan. User memasukkan angka 6. Kemudian Anda ingin masukkan data lagi? User menjawab tidak. Lalu rata-ratanya didapatkan adalah 5,5. Bagaimanakah programnya? Kita akan lihat di sini. Nah, di sini ada inisialisasi ya di sini. Supaya lebih jelas saya terapkan ya. Ini adalah inisialisasi data array data dengan tipe double dengan jumlah elemennya adalah 10. Kemudian ada integer i dan jumlah data, jumdata ya. Variabel jumdata, kemudian ada variabel char jawaban, kemudian variabel jumtotal dan rata-rata. Tipenya adalah double. Nah, jumdata ini awalnya dideklarasikan 0. Kemudian ada perulangan di sini mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9 ya. Karena I kurang dari 10 berarti sampai indeks ke 9. Di mana dari mulai indeks ke 0 sampai indeks ke 9 itu akan di print tulisan ini, masukkan sembarang bilangan. Kemudian ini adalah untuk menangkap inputan dari user ya, membaca inputan dari user, bilangannya tadi. Jadi akan di print itu sebanyak 10 kali dari mulai indeks ke 0 sampai ke 9 ya. Terus kemudian di printf, Anda ingin masukkan data lagi ya atau tidak. Nah, ini di sini ada if ya, ada percabangan jika jawaban sama dengan T besar atau jawaban sama dengan T kecil, artinya boleh salah satu ya. Salah satu benar berarti jalan. Maka di sini ada jumdata sama dengan I plus 1. Jumdata tadi awalnya adalah 0. Kemudian ini jumdata adalah I plus 1. Berarti 0 ditambah 1 adalah 1. Jadi misalkan baru masukkan 2 data. Jadi jumlah datanya kan 2 plus 1. Jadi 3. Lalu break di sini ya. Break. Jadi artinya maka data ketiga tidak ditampilkan. Karena break akan keluar dari perulangan. Kemudian menghitung jumlah total dari keseluruhan elemen larik. Jumlah nilai dari jumlah data. Di sini ada jumlah totalnya. Totalnya awalnya adalah 0. Kemudian ada perulangan dari mulai indeks ke 0 sampai I kurang dari jumdata. Nah, kemudian jumdatanya berapa? Tadi kan ada 2 data ya. Ada 2 data, indeks ke 0 dan indeks ke 1. Kenapa jumlah datanya itu tidak 3 data? Ya, karena data ketiga tadi tidak ditampilkan. Berarti jumlah datanya ada 2. Nah, untuk for indeks ke 0 sampai I kurang dari jumlah data, I++, kita asumsikan tidak tahu berapa jumlah data yang diinputkan ya. Kalau di contohnya ini baru 2 data. Nah, jumlah total itu adalah jumlah total ditambah data ke I. Jadi misal data indeks ke 0 itu adalah 5. Maka 0 ditambah 5 adalah 5. Maka jumlah totalnya adalah 5. Ini untuk menghitung inputan user. Setelah jumlah totalnya itu adalah 5, kemudian karena ditambah terus, data yang dimasukkan kan tadi ada 2, 5 sama 6 ya. 5 sama 6. Nah, berarti kan akan bertambah 5 ditambah 6 ya. Nah,
data indeks ke-1 adalah 6, indeks ke-0-nya adalah 5. Berarti 5 ditambah 6, maka jumlah totalnya adalah 11, jumlah totalnya. Nah, untuk mencari rata-rata sama dengan jumlah total dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya adalah 2. Kenapa? Karena data ketiga tidak tampil. Ya, data ketiga tidak tampil. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Data pertama 5, data kedua adalah 6. Jadi 5 ditambah 6 adalah 11. 11 dibagi 2 adalah 5,5. Jadi seperti itu. Anda coba di Devsi Anda masing-masing. Oke. Next, sekarang kita lanjutkan array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini adalah array yang memiliki beberapa baris dan beberapa kolom. Jadi saya ulangi, array 2 dimensi adalah array yang memiliki beberapa baris dan beberapa kolom. Array 2 dimensi dapat dibayangkan bentuknya seperti matriks. Jadi seperti ini ya. Ini ada baris dari mulai indeks ke-0 sampai indeks ke-3. Kemudian ada beberapa kolom dimulai dari kolom indeks ke-0 sampai kolom indeks ke-5. Anda bisa lihat di sini ada 2 kurung siku. Yang pertama menerangkan barisnya, yang kedua menerangkan kolomnya. Jadi misalkan mau mengakses menampilkan array 2 dimensi ini, Anda juga harus printf A misalkan, kemudian kurung siku untuk mewakili baris dan kolom seperti ini. Misalkan mau menampilkan array dimensi 2 dimensi, baris pertama, kolom pertama, maka harus seperti ini, A11. Untuk menampilkan baris pertama kolom ketiga berarti A13 dan seterusnya. Baik, berikut adalah program untuk mencetak karakter. Di slide selanjutnya ini adalah contoh program untuk menampilkan nama bulan ya. Nama bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Mirip dengan tadi, kalau yang sebelumnya adalah karakter dari satu bulan itu, kalau yang ini adalah nama bulannya. Jadi kita lihat programnya seperti ini. Misalkan Anda harus membuat program ya. Buat program untuk menampilkan nama bulan berdasarkan kode bulan. Misalnya 1 berarti Januari, 2 berarti Februari, dan seterusnya. Nah, Anda gunakan larik untuk menyimpan nama bulan. Lalu algoritmanya seperti ini. Jadi yang pertama adalah variabel nama bulan. Anda buat variabel nama bulan yang diisi bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian yang kedua adalah masukkan kode bulan ini oleh user. Kemudian jika kode bulan lebih besar sama dengan 1 dan kode bulan kurang dari sama dengan 12, maka tampilkan nama bulan. Nama bulan, kode bulannya apa? Nama bulan yang mana? Nama bulan yang memiliki kode bulan sesuai yang diinputkan user. Sebaliknya tampilkan kode bulan, tampilan kode bulan harus antara 1 sampai 12. Jadi jika tidak memenuhi if ini, maka akan tampil as ini, akan tampil warni ini. Oke, langsung kita lihat ke programnya ya. Jadi seperti ini, nanti Anda coba di Devsi masing-masing. Ya, berikut adalah program untuk menampilkan nama bulan. Seperti ini. Jadi nanti output dari program ini adalah kode bulan. User akan memasukkan kode bulan 1 sampai 12. Nah, di sini user memasukkan kode 11, kemudian bulannya adalah November. Nah, di sini Anda bisa lihat
ada array nama bulan, kemudian di sini ada barisnya kosong dan kolomnya 10 ya. Barisnya di sini mewakili berapa kode bulan yang akan dimasukkan oleh user. Kemudian 10 di sini untuk menampung teks. Jadi kolom untuk menampung jumlah teks dari masing-masing bulan. Jadi Januari itu jumlah teksnya dialokasikan 10. Januari padahal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk setiap nama bulan itu ditampung di 10 ini ya. 10 jumlah kolom 10 ini. Kemudian ada integer kode bulan. Lalu di sini ada printf kode bulan 1 sampai 12. Untuk menampilkan ini ya, kode bulan 1 sampai 12, user akan menginputkan berapa. Kemudian di sini ada if kode bulan lebih besar sama dengan 1 dan kode bulan kurang dari sama dengan 12. Artinya akan dicek, jadi untuk kode bulan lebih besar sama dengan 1 dan kode bulan kurang dari sama dengan 12, jadi harus ini ya. N itu berarti harus dua-duanya benar. Selama pengecekan itu akan di print, jadi bulan apa, kemudian nama bulannya, kemudian kode bulannya. Jadi nama bulannya apa, kemudian kode bulannya apa. Jadi selain if yang di sini jika tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke printf ini. Kode bulan harus antara 1 sampai 12. Jadi yang di print adalah nama bulannya apa, sesuai dengan kode bulan yang diinputkan oleh user. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian ini adalah contoh program untuk penjumlahan matriks. Ini source code-nya. Anda bisa coba sendiri di device masing-masing. Baik, selanjutnya adalah array 3 dimensi. Array 3 dimensi itu seperti ini. Definisinya itu, deklarasinya bisa seperti ini. A, kemudian ada 3 kurung siku ya. Jadi ini ada tipe data, nama variabel, indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga. Jadi 3 kurung siku ini mewakili indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga. Ini misalkan ada integer A 3, 4, 2. Penggambaran secara logika Anda bisa melihat di sini ada sebuah balok ya, di mana tinggi itu mewakili barisnya. Kemudian panjang dari balok itu mewakili kolomnya. Kemudian di sini ada lebarnya balok itu. Nah, kalau dilihat di sini ada berapa elemen kira-kira? Kita bisa menghitung elemen yang terdapat di dalam array 3 dimensi ini itu dari 3 dikalikan 4 dikalikan dengan 2. Jadi array 3 dimensi ini memiliki 24 elemen sesuai gambarnya. Jadi ini adalah pemetaan mapping array 3 dimensi ke storage. Contohnya seperti di slide selanjutnya ya. Contoh program dari array 3 dimensi seperti berikut. Jadi di sini ada program untuk menyimpan pasangan negara dan ibu kota sebagai berikut. Jadi Indonesia, Jakarta, Filipina, Manila, Austria, Wina, India, New Delhi, Iran, Teheran. Nah, kemudian tampilkan nama negara beserta ibu kota untuk negara yang berawalan huruf I. Jadi seperti apa programnya? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Misal kita akan menyimpan negara dan ibu kota beberapa negara, dan kesemuanya dalam string. Maka kita memerlukan array 3 dimensi. Dimensi pertama untuk pemisah antar data.
dimensi kedua untuk pemisah nama negara dan ibu kota. Dimensi ketiga untuk menyimpan teksnya. Saya ulangi, dimensi pertama untuk pemisah antar data. Datanya ada berapa? Datanya ada 10 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pemisah antar data. Kemudian dimensi kedua untuk pemisah nama negara dan ibu kota. Kita lihat seperti di sini misalkan ya. Ini kan ada jar negara 5, 2, 5. Jadi ini 5 ini adalah barisnya 1, 2, 3, 4, satu lagi 5. Kemudian 2 itu adalah kolomnya. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini kolomnya 0, 1. Dan di sini ada lebarnya tadi ya. Di sini ada lebarnya. Lebarnya berapa? Di sini dialokasikan space-nya adalah 15 ya. 15 itu seperti ini. Untuk masing-masing karakter ya. Di sini yang ketiga, dimensi yang ketiga untuk menyimpan teksnya. Jadi menyimpan teksnya Indonesia, kemudian disimpan teksnya di sini. Jadi seperti ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dari mulai 0 sampai 14. Di sini juga 0 sampai 14. Anggap saja sampai 14 gitu ya. Nah, jadi nanti Anda juga di sini jadi paham ya berapa jumlah dari masing-masing karakter yang ada di tiap nama negara. Jadi di sini dialokasikan 15 ini untuk menyimpan teksnya. Indonesia disimpan dalam 15 karakter ini. Kemudian 5 di sini untuk barisnya ya. Jadi di sini kan pasangan ya, pasangan negara dan ibu kota negara. Jadi di sini ada Indonesia, Jakarta. 2 di sini untuk pemisah antar data. Jadi data negara dan data ibu kota. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung ke programnya. Jadi programnya seperti ini. Di sini seperti biasa ya, ada integer min. Kita akan menyajikan negara yang hanya berawalan huruf I saja. Jadi di sini ada jar negara 5, 2, 15. Ini adalah inisialisasi 5 baris, 2 kolom, dan tiap kata diberikan space banyak 15 karakter. 15 karakter ini untuk menampung teksnya ya. Jadi di sini ada integer baris, kemudian di sini ada string copy, negara, kemudian indeksnya, negara indeks 0 ke 0. Seperti itu.